أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Franky Diantoro MPDI selaku pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan tak lupa kepada teman-teman senasib seperjuangan pasca sarjana IAIN Salatiga yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajah dalam majelis yang insyaallah mubarak ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami dari saudari Umi Sa'adatul Maulidiyah akan mempresentasikan yaitu terkait analisis butir soal dalam evaluasi pembelajaran PAI. Perlu kita ketahui bahwasanya analisis butir soal itu terdapat beberapa item yang dapat mempengaruhi, yaitu salah satunya sistem penilaian. Dalam sistem penilaian sendiri yaitu terdapat beberapa aspek yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas analisis butir soal. Yang pertama yaitu sistem penilaian, kemudian yang kedua yaitu hasil penilaian dan penyusunan soal serta pengolahan. Kemudian dalam proses pembelajaran siswa atau hasil belajar itu juga akan berkaitan dengan evaluasi atau penilaian dalam siswa, yang mana dalam evaluasi tersebut itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas soal yang baik. Dan kita tahu juga bahwasanya evaluasi sendiri itu terdapat evaluasi yang baik dan kurang baik. Artinya apa? Artinya ketika dikatakan evaluasi yang baik yaitu kemampuan atau fasilitas pendidik yang menyampaikan itu sangat luar biasa. Butir soal merupakan pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Analisis butir soal dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif maksudnya penelaahan butir soal berdasarkan dengan data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Adapun analisis butir soal secara klasikal yaitu proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Tujuan analisis butir soal yaitu yang pertama mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu, kemudian meningkatkan mutu tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, dan mengidentifikasikan kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Teori tes secara klasik yaitu dalam teori tes klasik kualitas butir soal yang diuji adalah tingkat kesulitan, daya pembeda, dan efektivitas pengecer. Menurut daya empirik yaitu setiap butir soal yang baik memiliki tingkat kesukaran sedang dan daya beda tinggi serta pengecohnya berfungsi efektif. Teknik menganalisis soal yaitu dengan secara klasikal yang pertama menggunakan tingkat kesukaran, yaitu yang dimaksud proporsi peserta tes yang menjawab benar pada butir soal tertentu yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai tingkat kesukaran yang diperoleh dari perhitungan berarti semakin mudah butir soal tersebut. Biasanya tingkat kesukaran dikaitkan dengan tujuan tes, yang mana soal tingkat mudah diujikan untuk ujian dan indeks tingkat kesukaran 0,7 sampai 1,0. Soal kesukaran tinggi diujikan untuk seleksi dengan indeks tingkat kesukaran yaitu 0,3 sampai 0,7. Soal tingkat mudah diujikan untuk soal tes diagnostik dengan indeks tingkat kesukaran yaitu 0,0 sampai 0,3. Adapun rumus untuk mencari tingkat kesulitan yaitu jumlah peserta yang menjawab benar butir soal dibagi jumlah peserta tes.
Selanjutnya, analisis yang kedua itu menggunakan daya pembeda. Daya pembeda akan kemampuan butir soal tes untuk membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dalam menguasai materi yang ditanyakan dan rendah baik belum menguasai materi yang ditanyakan. Ada beberapa kemungkinan terhadap siswa yang belum menguasai dalam penguasaan materi, yaitu yang pertama, kunci jawaban yang tidak tepat, dan kemudian yang kedua yaitu butir soal yang memiliki 2 atau lebih kunci jawaban benar, dan yang nomor 3 yaitu ada kompetensi yang diukur tidak jelas, dan adapun pengecoh itu tidak berfungsi, dan yang terakhir merupakan materi yang ditanyakan sangat terlalu. Menentukan daya pembeda dibedakan menjadi kelompok kecil yaitu berkisar kurang dari 100 orang dan kelompok besar yaitu lebih dari 100 orang. Kemudian rumus untuk daya pembeda yaitu untuk soal berikut pilihan ganda bisa diklasifikasikan dengan 2 dikali banyak kelompok atas dikurangi banyak. Efektivitas distraktor pengecoh yaitu merupakan fungsi pengecoh dalam butir soal, yaitu untuk mengetahui seberapa besar peserta yang tidak memiliki kunci jawaban atau option pada bentuk soal pilihan ganda. Dan setiap pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila ada yang memilih dan yang memilih soal tersebut, yaitu terdapat 5%. Adapun rumus dalam soal pengecoh yaitu jumlah siswa yang memilih option salah dibagi jumlah seluruh peserta tes dikalikan 100%. Terima kasih. Dari saya sampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.